Shalom saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat rasa rindu ini, rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 dengan tema banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Begini firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan, mendapatkan undangan, tentulah bisa bermacam suasana hati kita ya. Ada yang senang, ada yang tidak suka, atau ada yang tidak peduli. Kalau itu kita bicara tentang undangan di muka bumi ini, undangan di dunia ini. Mungkin kita kaget, oh aku diundang ya, gitu ya. Tapi Tuhan Yesus mencoba menghadirkan bahwa perumpamaan atau hal kerajaan sorga itu sama seperti penerimaan di dalam undangan itu. Tapi hal yang menarik adalah kalau kita mengundang orang, biasanya orang yang dekat, orang yang kita sahabat atau siapalah itu yang kita kenal. Tapi ternyata undangan Tuhan Yesus itu melalui perumpamaan ini, undangan itu ditujukan untuk semua orang. Dan ternyata itulah indahnya bicara tentang kerajaan sorga itu. Kenapa saya sebut begitu? Karena sorga itu ternyata memanggil, kalau kita kaitkan dengan tema ya, kita pakai istilah banyak yang terpanggil itu, memanggil semua orang. Tanpa terkecuali siapapun itu. Diundang, dipanggil untuk memasuki surga nyata itu di dalam kehidupan kita.
kehidupan kekal itu. Maka persoalannya adalah, maukah kita menghadiri, datang, dan berada di dalam undangan itu, di dalam pesta itu, kalau kita kaitkan dengan tema kita pada saat itu. Itu menjadi pergumulan dan perenungan sendiri buat setiap kita. Intinya sederhananya ingin mengatakan, jangan pernah menyalahkan Tuhan Yesus, jangan pernah menyalahkan Allah ketika Anda, gak enak bilangnya ya, kalau ada orang yang tidak masuk surga. Sebab apa? Undangannya jelas, semua dipanggil, dan itu menjadi sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang luar biasa, dan itu harusnya menyukakan hati kita. Apa itu? Firman Tuhan di dalam kitab Yohanes itu, yang mengatakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau kita kaitkan di sana, artinya apa? Surga itu ada penghuninya. Surga itu tidak akan sepi. Surga itu nyata, dan surga itu tidak kosong. Artinya apa? Anda, saya, kita semua berhak mendapatkan surga itu. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Matius menulis ini di sekitar tahun 70-an hingga 90 Masehi ketika itu. Dan perumpamaan ini mengambil tempat setelah Tuhan Yesus tiba di Yerusalem dan terlibat banyak perdebatan, percakapan, pertentangan dengan pemimpin agama ahli Taurat menjelang hari-hari penyalibannya. Dan di sini kita melihat melalui perumpamaan ini, melalui situasi ini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan 3 pesan penting. Apa itu? Yang pertama adalah kasih Allah itu yang terbuka untuk semua orang. Kasih Tuhan itu universal. Love itu general, untuk semua orang. Yang kedua, pentingnya iman yang tulus. Berada di dalam undangan, diundang, dan memasuki undangan itu, perjamuan kawin itu, hanyalah orang yang begitu mementingkan iman yang tulus dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, kita melihat di sini adalah konsekuensi dari penolakan dan ketidakpatuhan terhadap panggilan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melihat perikop kita saat ini? Yang pertama sekali, kalau kita mencoba menafsirkannya, perumpamaan kerajaan sorga itu diibaratkan sebuah perjamuan kawin yang diadakan oleh seorang raja untuk anaknya. Lalu yang kedua, raja dan anaknya yang disebut dalam perumpamaan ini, raja itu mewakili Allah dan anaknya mewakili Tuhan Yesus. Lalu kita melihat yang ketiga, hamba-hamba dan undangan. Hamba-hamba yang disuruh untuk memanggil orang-orang adalah diibaratkan para nabi dan rasul yang diutus Allah untuk menyampaikan undangannya kepada bangsa Israel, kepada setiap kita. Dan hal yang menarik, undangan itu pertama sekali didapatkan oleh orang Yahudi. Yang keempat, kita melihat di dalam tafsirannya ada penolakan dan sesuatu yang tidak semestinya mereka lakukan. Orang-orang yang diundang menolak undangan tersebut, bahkan melakukan tindakan yang tidak pantas, sampai-sampai membunuh, sampai-sampai menghancurkan nabi-nabi atau pribadi-pribadi yang diutus Allah untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Lalu apa tafsiran yang bisa kita petik lagi? Seperti yang saya sebut tadi, melalui tafsiran ini kita melihat bahwa undangan itu untuk semua orang. Ada penolakan itu, tapi Allah tidak pernah habis akal atau hilang akal. Undangan itu diberikan kepada orang lain, diberikan kepada situasi yang lain, bahkan untuk semua bangsa. Di sini kita melihat bahwa kasih yang universal untuk setiap orang di tengah-tengah kehidupan kita seperti matahari, satu untuk semua. Lalu tafsiran yang berikut kita dihantar kepada ada orang tanpa pakaian pesta, orang tanpa jubah,
Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak pantas karena dia tidak menghargai undangan dengan cara yang pantas. Pakaian menjadi gambaran tampilan seutuhnya orang yang berada di dalam undangan itu. Dan seharusnya dibutuhkan ketulusan, dibutuhkan totalitas. Itu mau disampaikan di dalam situasi itu. Dan kita melihat ada akibat dari ketidakpatuhan itu. Orang itu dihukum. Orang itu dilemparkan ke dalam kegelapan. Disebutkan di mana ada ratapan dan kertak gigi. Itulah akibat dari ketidakpatuhan, ketidaktulusan, ketidaksetiaan yang total kepada undangan Allah di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, kita melihat di konteks ini, firman Tuhan ini, perumpamaan kerajaan Allah itu menggambarkan kerajaan sorga yang nyata. Perumpamaan ini menjadikan bahwa sorga itu nyata, kerajaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Sebab tidak mungkin ada undangan beredar, ada panggilan beredar, kalau saja sorga itu tidak nyata. Kalau saja kerajaan Allah itu tidak ada. Maka saudaraku, apa yang bisa menjadi kekuatan kita? Dengan tema, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Hal yang pertama, kesempatan diberikan Allah buat setiap kita. Allah mengundang setiap kita. Allah mengundang banyak orang untuk mengikutnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Di sanalah kita melihat cerminan kasih dan kepedulian Allah kepada setiap kita. Seperti Yohanes 3 ayat 16 itu. Dia tidak mau ada yang binasa, tapi semua memperoleh kehidupan yang kekal. Lalu kaitan kepada tema yang kedua yang bisa kita lihat, ada tanggung jawab yang diberikan. Apa maksudnya? Setiap orang yang mendengar panggilan, undangan oleh Allah itu, kita harus bertanggung jawab dan harus meresponnya. Sebab kita tahu, terpilih itu adalah anugerah Tuhan. Tapi hal yang pertama yang harus kita miliki adalah ada tanggung jawab kita sebagai pribadi yang merespon undangan itu. Dan hal yang ketiga, melalui tema ini, kita melihat ada selalu konsekuensi logis, konsekuensi iman dari setiap penolakan. Penolakan yang kita lakukan, ketidakpatuhan terhadap panggilan Allah, ketidakpatuhan untuk berada di dalam undangan Allah itu mengakibatkan kita kehilangan berkat. Kita kehilangan apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang berikut, dipanggil itu, terpilih itu, membutuhkan hati yang tulus dan iman yang sejati. Maka tidak cukup hanya merasa diri dipanggil, tanpa hati yang tulus dan iman yang sejati. Itu makanya, kalau Anda merasa dirimu dipanggil, milikilah hati yang tulus dan iman yang sejati itu. Dan yang terakhir, kaitan yang bisa kita lihat dalam tema kita saat ini, pentingnya memelihara hubungan dengan Allah. Apa kekuatan kita di sana? Kekuatan kita adalah ketika hubunganmu erat dengan Allah di dalam kehidupan kita, maka dipastikan kita selalu dengar-dengaran. Kita selalu mendengar undangan Allah, panggilan Allah dalam kehidupan kita. Maka pupuklah dan hiduplah dalam hubungan yang baik dengan Allahmu di dalam kehidupan ini. Lalu saya berpikir tentang apa yang selalu atau apa alasan klasik penolakan memenuhi undangan itu, memenuhi panggilan itu saat ini. Alasan klasik penolakan itu yang sering kita jumpai tidak lain adalah kesibukan. Kita sering berada di dalam alasan aku sibuk. Dan kita tidak mau memprioritaskan memenuhi panggilan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sibuk, sibuk, sibuk. Yang kedua, alasan klasik itu kita tidak memiliki antusiasme di dalam merespon Tuhan, di dalam merespon
panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menomorsekiankan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, tidak lain adalah apa yang disebut dengan penolakan aktif. Artinya apa? Ada memang orang yang memang langsung menunjukkan sikapnya tidak suka atau tidak menginginkan undangan itu sendiri. Yang keempat, alasan klasik penolakan memenuhi undangan itu tidak lain adalah keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Ada orang yang tidak percaya tentang undangan itu. Ada orang bahkan ragu tentang kerajaan Allah itu. Ada orang bahkan tidak mengimani bahwa surga itu nyata dalam kehidupan kita. Lalu apa alasan klasik penolakan berikutnya? Kendala pribadi atau kebutuhan yang mendesak. Ada kebutuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, seperti hal sederhana. Anakku masih kecil, aku masih aktif, aku masih begini, aku masih begini. Lalu yang berikut alasan klasik penolakan itu, kurangnya penghargaan terhadap undangan itu. Bahkan kurangnya penghargaan terhadap siapa Allah kita dalam kehidupan kita. Kalau kita menghargainya, kalau kita mengimaninya, pasti kita tidak menolak undangan itu. Lalu alasan klasik yang berikutnya, yang terakhir, yang saya inventarisir, dibutuhkan tindakan dan respon yang tepat. Bahwa responmu memenuhi undangan itu Tuhan butuhkan. Dan jangan sampai penolakanmu didasari oleh respon yang tidak tepat. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik menjadi refleksi bagi kita saat ini? Yang pertama sekali, hiduplah di dalam tanggung jawab untuk menerima undangan Allah. Sebagai orang percaya, tanggung jawab kita adalah merespon undangan Allah, panggilan Allah dalam kehidupan kita. Dan hiduplah di dalam panggilan itu. Bahkan kalau lebih jauh lagi, seperti apa Tuhan memanggilmu, mungkin berbeda satu dengan yang lain. Apalagi kalau kita melihat dalam teks Alkitab dan secara pemanggilan orang-orang yang dipakai Tuhan. Tapi intinya adalah bertanggung jawablah untuk panggilan itu. Ada yang dipanggil sejak dalam rahim, ada yang dipanggil di tengah perjalanan, ada yang dipanggil ketika berbuat jahat, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua, dibutuhkan hati yang tulus. Artinya apa? Tuhan tidak membutuhkan outfit, tampilan luarmu, performance yang kelihatan. Tapi Tuhan mau ada hati yang tulus. Dan hati yang tulus itu menampilkan performance yang terbaik, tampilan yang terbaik. Yang ketiga, mari pahami bahwa kasih Allah itu untuk semua orang, siapapun di muka bumi ini. Undangan itu, kerajaan sorga itu terbuka untuk semua orang. Yang berikut, milikilah hati yang siap untuk kedatangan Tuhan. Milikilah hati yang selalu waspada bahwa benar Tuhan akan datang. Yang terakhir, mari juga mengimani, mari juga berada di dalam situasi ketidakpatuhan, ketidakmauan menerima undangan, menerima panggilan itu akan berada di dalam hukuman. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dijatuhkan ke dalam tempat yang paling gelap, dan di sana ada ratap, kertak gigi, dan ratapan. Saudaraku, dalam kasih Tuhan, sampai bertemu di surga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi pribadi yang terpanggil dan juga terpilih, sehingga surga nyata itu menjadi milik kami seutuhnya. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.